Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semua bisa berkenan hadir memenuhi undangan dari gerakan kita sang kepala. Kita berdoa sejenak, berdoa untuk para pejuang kemandirian ekonomi Indonesia terutama, berjuang untuk orang-orang yang terus berkarya hingga hari ini, dan tentunya berdoa untuk para pejuang yang telah memberikan kita kemerdekaan di bagi negeri yang kita cintai ini. Berdoa, dipersilahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan rekan-rekan yang saya banggakan yang sudah hadir dalam acara hari ini. Hari ini adalah suatu webinar yang digagas oleh Gerakan Aku Berdaya yang dipelopori, dikomandoin oleh Mbak Nina Nugroho, seorang desainer dan seorang entrepreneur di bidang fashion, tapi tepatnya busana-busana muslimah. Dan juga berkolaborasi dengan komunitas Tempa Trainer Guild, atau Tempa ini ya namanya di Tempa begitu ya. Tempa ini adalah trainers mentoring program yang dipelopori oleh Mas Indrawan Nugroho, Mas Doktor satu ini. Nah, ini pasangan yang suami istri sebetulnya, ya, beliau berdua ini. Dan kami semua yang ada di sini, termasuk pembicara kita hari ini, Mbak Mia Marian adalah salah satu anggota atau salah satu peserta didik, boleh dikatakan dari Mas Indrawan Nugroho, yang akan membawakan materi Enjopreneur. Nah, Enjopreneur itu menurut beliau itu berkarya dengan hahaha gitu ya, berkarya dengan enjoy gitu. Nah, siapa beliau? Mbak Mia ini seorang mapping talent. Wah, mapping talent. Beliau juga punya banyak sertifikat. Kalau saya bacakan ini bisa nggak selesai nanti, bisa 1 jam ini hanya bacakan sertifikat beliau. Dan beliau juga members dari Tempa, tadi yang saya katakan, Trainers Mentoring Program yang dibesut oleh Mas Dr. Indrawan Nugroho. Saya juga salah satu bagian dari situ. Dan kami sama-sama ditempa, seorang trainer Indonesia yang ditempa di sana. Dan Mbak Mia ini juga dikenal sebagai career connector. Nah, ini juga ya beliau seperti ini ya, kalau ada peluang beliau connect-kan dengan para talent-talent yang ada di Indonesia. Nah, jadi nanti mohon diberikan waktu, nanti beliau akan menyapa kita semua dan juga akan memberikan materi. Dan jangan lupa, sebelum acara diakhiri, kita nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan akan ada hadiah ketika teman-teman, Bapak Ibu semua nanti memberikan testimoni di Instagram. Nah, Instagramnya nanti tolong Bapak Ibu juga segera connect ke Instagram Tempa Trainers Guild, ya, TTG, @Tempa Trainers Guild, ya. Dan kemudian nanti akan di-share di situ. Dan tentunya ada hadiah menarik dari Mbak Nina Nugroho. Dan hari ini Mbak Nina Nugroho mohon maaf belum bisa hadir menyapa rekan-rekan karena tadi ada acara pernikahan timnya, begitu ya. Dan beliau harus menjadi salah satu yang harus hadir di situ ya, harus salah satu saksi begitu ya di sana. Dan nanti jika nanti beliau hadir akan di-insert saja, begitu ya Mbak Mia. Nah, inilah kita sambut bersama Mbak Mia Marian. Kami silakan Mbak Mia. Mohon berkenan membuka kamera. Nah, ini dia. Baik, terima kasih Mas Ari. Terima kasih semuanya. Boleh dong kita kasih tombol reaction ya buat Mas Ari ya. Kalau Mas Ari ini, kalau saya pakai singkatan aktivitas sehari-hari. Wah, aktivitas sehari-hari. Wijayanya itu warawiri jalan kemana-mana. Maksa ya. Jadi mohon maaf nih sahabat semuanya, kalau katanya Mas Ari harus menyapa teman-teman semuanya lewat itu ya, di jalan gitu. Karena mendadak ya Mas Ari ya. Harus keluar kota begitu. Baik, nggak apa-apa Mas Ari kalau mau off kamera ya, gitu. Oke, terima kasih Mbak Mia. Silakan dimulai. Baik, terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang Waalaikumsalam sekali ya. Di sini warahmatullahi ada wabarakatuh. 23 orang, tapi sayangnya yang open kamera cuma Ibu Laksmi. Ibu Laksmi, Assalamualaikum, salam kenal. Salam. Iya, mudah-mudahan sahabat semuanya yang bisa open kamera, saya senang banget ya bisa open kamera supaya saya nggak ngomong sama tembok gitu ya. Di sini ada Ibu Laksmi, ada Mas Nizar, ada Mbak Wiwin. Mbak Wiwin, apa kabar? Salam kenal Mbak Wiwin. Salam kenal. Ya, boleh ya sahabat semua dituliskan di kolom chat dari mana sih domisilinya, Mbak Laksmi dari mana, Mbak Wiwin, boleh saya manggil Mbak aja ya biar dekat ya, biar akrab. Ada Mbak Okta, Mbak Wiwit Puspita. Ada yang dari Batu nih, dari Batu Malang nih, Mbak. Oh, Nia. dari Batu Malang. Kalau bicara Malang harus saya turut berduka cita ya dengan musibah Kanjuruhan. Mudah-mudahan itu benar-benar saya harusnya itu cukup prihatin. Baik, boleh sahabat semuanya dituliskan di kolom chat. Nggak apa-apa, Pak Ari Wibowo ya, kameranya rusak. Mudah-mudahan cepat kembali ini lagi ya, bagus lagi kameranya. Boleh ya dituliskan dari mana domisilinya. Ada Repmala Widyaningsi, ada Mbak Nita, ada Munji Zakiro, ini ibu atau bapak, mohon maaf. Ada Mbak Sri Wahyuni, boleh dituliskan di kolom chat domisilinya dari mana. Mbak Fitri, ada Mbak Seli dari Tangerang, terima kasih. Ada Mbak Novi Ficahyani Utami. Saya nggak menyapa satu-satu, tapi silakan kita biar saling kenal gitu ya. Domisilinya di mana. Nah, saya mau share screen dulu. Oke. Sip, sudah kelihatan slide saya? Mbak Laksmi, Mbak Wiwin, apakah sudah kelihatan? Kelihatan. Oke, baik. Iya, iya, terima kasih. Hari ini saya memberikan judul di Zoominar saya adalah Enjoypreneur, berkarya dengan hahaha gitu ya. Pastikan hahaha-nya kita udah gosok gigi ya. Jadi hahaha-nya tuh benar-benar lepas gitu. Nah, tebak-tebak buah manggis nih sahabat semuanya yang bergabung 25 orang di Zoom. Apa sih ini artinya Enjoypreneur tapi versinya masing-masing dulu deh sebelum saya sharing. Nah, kira-kira apa ya menurut pemikiran dari Mbak Laksmi, Mbak Wiwin, terus dari ada Mbak Novi gitu, ada Mbak Novi Ficahyani, Mbak Okta gitu. Apa sih yang dimaksud Enjoypreneur apa ya versi saya? Terus ada Mas Nizar juga, ada Mas Rizky, Mas Ari Wibowo, boleh dong dituliskan versi saya gitu ya. Enjoypreneur itu apa sih? Oke, Mbak Sildia Rahmat, menjalani sebagai pebisnis dengan senang hati. Terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau sharing versi masing-masing dulu apa sih Enjoypreneur gitu ya. Terus saya juga terima kasih nih ada Mbak Laksmi Hidayati ini dari Gandul Cinere ya, guru SMP negeri. Oke, baik. Jadi sambil karena kenapa saya memberikan pertanyaan ini supaya nggak membosankan. Karena kalau bicara Zoominar, kalau kita cuma melihat saja gitu ya, ujung-ujungnya malah nguap tuh. Matanya melihat, bibirnya nguap. Bener nggak sih kayak gitu? Oke, Mas Ari Wibowo memberikan pendapatnya ya, memberikan pendapatnya usaha dengan passionnya, hobi semua yang menyenangkan. Terima kasih. Ada Mbak Wiwin bekerja dengan bahagia. Terima kasih Mbak Wiwin. Terus Mbak Ferry dapat cuan sambil nyanyi-nyanyi, hahaha, bener banget gitu ya. Nah pasti masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri, tapi nanti saya akan sharing juga pendapat saya. Pastinya semua pendapat adalah yang terbaik versinya kita ya, tapi kita bisa berbagi pengalaman di sini. Baik sahabat semuanya, saya memperkenalkan diri ya, nama saya dengan namanya sih sama panggilannya beda, namanya Mia Mariani gitu ya, tapi saya bisa menyebutnya Mia Marian karena teknologi gitu ya, saya alhamdulillah banget sahabat semuanya muka saya pas-pasan jadi kece gitu ya karena diedit-edit. Jadi fotonya ini foto pada saat saya bergabung di tempat Trainers Guild ya, sudah cukup lama fotonya karena saya bergabung dengan tempat Trainers Guild 2014 gitu. Jadi foto ini waktu itu dipakai untuk launching pertama saya. Jadi saya mengambil tema adalah karir. Kenapa karir? Karena saya 15 tahun sebagai karir konektor. Jadi karir konektor ini sahabat semuanya adalah membantu perusahaan untuk mencarikan karyawan. Atau bisa juga para fresh graduate, profesional yang nyari kerjaan kok susah ya. Nah, saya sering sekali membantu menempatkan di perusahaan-perusahaan klien gitu. HRD. Betul, bagian HRD, tapi fokusnya ke rekrutmen, Bu. Oh ya.
Ya, fokusnya ke rekrutmen. Oke, selanjutnya saya ditempa dari 2016 sampai 2020 tuh sebagai konsil. Konsil tuh kayak pengurusnya gitu ya, pengurus di tempat Trainers Guild. Nah, selain saya sebagai karir konektor, saya juga punya perusahaan bergerak di bidang rekrutmen. Tadi Mas Ari juga bilang saya ada beberapa banyak sertifikat, tapi yang terkait dengan profesi saya sebutkan certified di human resource gitu ya. Terus saya juga ambil NLP, Talent Mapping, dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih siaran di Radio Smart FM, programnya Smart Career. Sekarang saya tanya dong sama Bapak Ibu sahabat semuanya, ada yang masih dengar radio nggak ya? Jangan-jangan saya ngomong bicara radio udah nggak Jarang. udah jarang ya, karena dulu mungkin bisa dengerinnya di pacet gitu ya, tapi sekarang mungkin lihatnya YouTube gitu ya, ngelihatnya podcast. Kalau pas jadi jalan aja di radio. Iya, betul. Dimaklumi gitu, tapi saya masih masih bergabung di Smart FM. Ini saya juga baca ini dari Mas Nizar, chatnya, usaha yang dijalankan sesuai dengan passion, bahagia, berdampak, dan membawa rezeki. Terima kasih Mas Nizar. Ada lagi Mbak Laksmi Widhi Hidayanti, bahagia, dapat cuan, halal, hahaha. Sama nama saya panjang panggilannya Bu Ita. Wah, oke. Baik. Terima kasih. Ini perkenalan saya, sahabat semuanya, dan sampai saat ini saya sudah menulis 8 buku terkait karir, gitu ya. Jadi, karena saya sering merekrut ke kampus-kampus gitu ya, kayaknya garing juga kalau saya merekrut ngomong di depan kampus nggak ada bukunya gitu. Akhirnya saya sering sekali sharing mengenai lowongan kerja, tapi ada buku yang akan di-share. Makanya saya senang menulis gitu. Oke, baik, ini perkenalan dari saya. Selanjutnya saya boleh dong bertanya sama sahabat semuanya di sini gitu ya. Pertama bisa dituliskan di kolom chat. Apa sih prioritas Anda bekerja? Apapun profesinya ya, boleh dituliskan apa prioritasnya gitu. Selanjutnya pertanyaannya, kira-kira prinsip Anda bekerja apa? Nah, terakhir, apakah bekerja Anda saat ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Coba dituliskan di kolom chatnya lagi, silakan. Biar saya tahu nih prioritasnya bekerja apa ya. Oke, ada yang nanti sambil menunggu kolom chat masing-masing mungkin bisa sharing gitu ya, prioritas bekerja, prinsip Anda bekerja, apakah pekerjaan Anda saat ini menyenangkan atau justru sebaliknya gitu. Kalaupun misalnya yang belum bekerja ya mungkin bisa bisa ditulis prioritas nomor 1 dan nomor 2 gitu. Jadi kalau yang menyenangkannya mungkin karena belum gitu ya. Jadi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Silakan dituliskan di kolom chat ya. Di sini ada Mas Nizar, awalnya untuk cari uang gitu, tapi awalnya untuk cari uang, tapi sekarang untuk kebermanfaat. Terima kasih, Mas Nizar. Oke, silakan kalau ada yang mau sharing lagi, gitu ya. Oke, jadi saya ingin berbagi bahwa berdasarkan research, gitu ya, berdasarkan research ternyata kan tadi saya bertanya ya ke sahabat semuanya, apakah prioritas Anda bekerja, terus tujuan Anda bekerja, selanjutnya apakah pekerjaan Anda menyenangkan atau tidak menyenangkan. Berdasarkan research sahabat semua dari Rappler Indonesia, Rappler Indonesia ini adalah perusahaan media yang pusatnya di Filipina. Kalau kayak kita mungkin kayak detik.com gitu ya. Nah, Rappler Indonesia ini melakukan research. Ternyata di perusahaan, mungkin di perusahaannya Mas Nizar, di perusahaan lingkungannya Mas Ari atau Mbak Wiwit gitu ya, ternyata 1 dari 4 karyawan milenial itu yang benar-benar kerjanya loyal, kerjanya bagus gitu tuh, yang benar-benar engage, yang benar-benar memprioritaskan perusahaan itu cuma sedikit gitu ya. Jadi dari 4 orang cuma 1 orang. Setuju nggak sih sahabat semuanya? Atau sebenarnya research ini bisa disangkal gitu. Ini berdasarkan research ya gitu, bahwa di perusahaan kita ternyata kalau ada 4 orang milenial yang benar-benar loyal itu hanya 1 gitu. Jadi di sini sepakat. Terima kasih Mas Ari. Jadi di sini research-nya menyebutkan
60% milenial yang menolak terlibat gitu ya, disengage, malah berencana mengundurkan diri gitu. Ada juga 64% milenial yang terlibat sepenuhnya, jadi benar-benar engage gitu ya, dan akan bertahan sampai di tahun depan. Ternyata cuma sedikit ya, cuma di tahun depan. Jadi di sini adalah kita harus paham bahwa ternyata milenial itu nggak semuanya suka bekerja di perusahaan gitu ya. Cuma memang kembali lagi gitu ya, karena mungkin kondisi tuntutan dan lain-lain, atau mungkin orang tua yang menyuruh gitu, akhirnya mereka benar-benar kerjanya itu nggak nyaman gitu. Yang penting aku absen gitu ya. Nah ini tadi Mas Ari bilang sepakat, ternyata mungkin Mas Ari punya pengalaman juga ya Mas Ari ya, kalau di perusahaannya nggak semuanya milenial itu bisa diandalkan begitu. Oke, selanjutnya, pernah nggak sahabat semuanya melihat berita ini? Ratusan CPNS mengundurkan diri. Kira-kira kenapa ya? Padahal kita sekarang ini nyari, bisa dibilang ya, setelah pandemi bokeh berjamaah, banyak PHK gitu ya, nyari kerjaan susah. Gajinya kecil. Gajinya kecil, oke. Apalagi kira-kira banyak ratusan CPNS. Tuntutannya banyak. Tuntutannya banyak, oke. Apalagi pasti banyak hal-hal prioritas bekerja mencari penghasilan. Oke, Mbak Rina, terima kasih. Karirnya juga nggak menunjang. Karirnya nggak menunjang ya, akhirnya jadi banyak yang mengundurkan diri. Oke, Mbak Rina, prioritas bekerja mencari penghasilan, prinsip kerja tekun dan amanah, pekerjaan cukup menantang. Terima kasih chatnya. Iya, tadi sudah disampaikan bahwa alasan-alasan mengapa CPNS mengundurkan diri, ratusan CPNS. Nah, di sini saya fokus sharingnya adalah terkait milenial ya, sahabat semua gitu, karena memang kalau dari sisi tenaga kerja gitu ya, dari millennials, Gen X, baby boomers, kira-kira menurut sahabat semua yang paling dibutuhkan perusahaan yang mana nih dari 3 generasi ini, millennials, Gen X, atau baby boomers? Pastinya milenial ya Bu, setuju nggak? Iyalah. Pastinya banyak yang masih unyu-unyu gitu ya, yang dalam tanda kutip yang masih bisa digaji murah katanya gitu, tapi masih banyak mau belajar. Oke, baik. Nah di sini saya fokusin adalah kita bicara mengenai kondisi millennials gitu. Nah di sini akhirnya saya sering kan merekrut anak millennials. Nah sering sekali di kantor ujungnya gini, dasar anak millennials gitu. Ibu Laksmi pernah nggak pengalaman punya masalah tertentu dengan millennials, bekerja sama dengan millennials? Atau Mbak Wiwin, pernah ada pengalaman? Ada, Bu. Oh, apa tuh Mbak Wiwin? Silakan. Sangat dinamis Iya. mereka, ya. Terus kemudian memiliki ini ya, ide-ide yang bagus, ya. Cuman kadang ini akhirnya kita temukan juga gap dengan beda generasi. Ya, mungkin itu. Iya. Terima kasih ya Mbak Wiwin sharingnya. Ada lagi yang mau sharing? Saya bilang dasar anak milenials gitu ya. Nah, ada lagi yang mau sharing? Silakan. Tentang cara kerja anak milenials, atau mungkin dari, karena di sini yang buka kamera ada Mbak Wiwin dan Mbak Laksmi. Mungkin Mbak Laksmi mau sharing pernah bekerja sama dengan milenials? Ya, memang kadang-kala fasilitasnya juga kurang menunjang. Dia milenial, banyak ide, tapi kadang-kadang kurang juga menunjang. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kurang menunjang juga ya. Jadi ternyata ada plus minusnya juga gitu kita bekerja sama dengan milenials. Baik, terima kasih. Nah di sini ternyata saya pada saat merekrut milenial, saya banyak sekali dikomplain sama klien gitu ya, terkait dengan karakter milenial, lifestyle-nya milenial, gaya bekerjanya milenial gitu. Nah, akhirnya mulailah kita startnya Enjoypreneur, startnya dari sini gitu ya. On Story Begins Here adalah bagaimana kita coba mengulik-ngulik gaya bekerjanya milenial seperti apa. Karena tadi yang saya bilang background saya adalah sebagai ada uang. Kenapa, Mbak Laksmi? Kerja dikit, uangnya maunya banyak. Iya, kayaknya nggak milenial, kita juga gitu ya pinginnya ya, nggak milenial aja. Kayaknya dari semua generasi maunya kerjanya dikit, uangnya banyak. Oke. Tapi nggak capek gitu maunya. Iya. Oke, baik. Ternyata milenial itu masalahnya tuh ada 5T.
Boleh yuk kita baca sama-sama yang sempat aja ya kalau mau biar seru. T pertama nih apa nih? Tidak bisa, Atau tidak bisa diatur susah atau susah tidak bisa diatur. Setuju diatur. nggak? Kalau Iya, setuju bisa betul. dituliskan di tombol reaction pakai tanda jempol ya. Betul. Selanjutnya milenial itu tidak fokus. Benar Yes, nggak? betul. Benar. Oke, selanjutnya tidak sabaran. Betul. Betul. Selanjutnya nggak suka atau malah benci pekerjaannya. Iya, pekerjaan yang itu juga bosen dia, nggak Bosan tekun ya. dia, nggak Oke, tekun biasanya. baik. Selanjutnya kadang milenial sini nggak betah atau Iya. nggak kerja lama-lama tuh kayak kutu loncat gitu Iya, ya. apalagi kalau Oke. gajinya nggak naik, Iya. bosen dia. Iya, baik-baik. Nah, di sini aku juga coba baca chat dari Mbak Repmala Widyaningsi. Millennials itu terkadang waktu adalah uang. Jadi bekerjanya pun nggak totalitas. Terima kasih ya. Panggilannya siapa nih, Mbak Repmala Widyaningsi? Mungkin Mbak Mala kali ya. Baik, ini adalah versi saya gitu ya, bahwa kalau kita bekerja dengan milenial, ternyata kita harus siap tuh. Milenialsnya tuh ada 5T tadi gitu. Jadi gimana sih cara menyikapinya dengan para milenials ini gitu ya. Nah, di sini pentingnya kita juga tahu nih, ini saya sahabat semuanya, saya tuh sering sekali buat singkatan-singkatan gitu. Jadi pertama, anak-anak milenials itu kalau bekerja tuh sering sakit flu. Flu Ya. itu singkatannya apa? Flu-nya adalah Facebookan melulu. Facebook. Jadi di sampingnya laptop urusan kerjaan, di sampingnya handphone ngelihat Facebook status orang lain, apalagi sekarang zamannya ada Rizky Bilar dan Lesti, langsung ngecek update-nya. Bener nggak sih? Setuju apa setuju? Ya, itu sama itu semuanya. Sama ya. Oke, Sama. baik. Selanjutnya penyakitnya ada kutil. Kutil itu kurang teliti. Kurang, Masa ya, ya, maska.com ya. Jadi kalau misalnya mengerjakan sesuatu nggak dicek dulu, langsung aja Iya. dikasih bosnya gitu ya. Selanjutnya juga banyak yang asma nih. Asmanya itu kerjanya hanya mengisi absen. Asal mengisi absen, setelah absen gitu, udah gitu Aduh. nunggu ini ya, nunggu pulang kerja. Atau misalnya kalau nggak dikasih kerjaan ya diem aja. Ada yang seperti itu. Ada Selanjutnya guru juga ada yang lagi begitu. yang penyakitnya AIDS ya. AIDS-nya itu apa izin dikit-dikit sakit. Yes. Bentar-bentar Bu, saya nggak bisa kerja, Pak, saya nggak bisa kerja karena alasan Iya, beribu-ribu macam-macam lah. alasan gitu ya. Nah, selanjutnya ada batuk tuh, banyak ngantuk. Banyak ngantuk, mungkin malamnya main games gitu, akhirnya kerjanya jadi batuk-batuk tuh ya, banyak ngantuk. Selanjutnya ada juga yang kerjanya itu mata ya, sakit mata di kantor. Sakit matanya seperti apa? Makanya gaji buta. Jadi kalau misalnya dikasih kerjaan, aduh ini kan bukan kerjaan saya gitu. Ini kan harusnya sama si A, sama si B. Sering nggak kita bekerja sama dengan millennials yang dia menolak kerjaan gitu ya. Selanjutnya juga kalau kita bekerja dengan milenial itu sering sekali ada sakit kudis. Wah, kudis apa nih? Kurang disiplin. Kurang disiplin. Kurang disiplin ya, misalnya harusnya masuk jam 9, tiba-tiba dengan santainya masuknya jam 10 gitu. Atau misalnya makan siang harusnya jam 1 sudah selesai, tiba-tiba kok jam 2 baru masuk gitu ya. Pokoknya hal-hal yang membuat mungkin atasannya, rekan kerjanya itu jadi sakit kepala gitu. Nah, selanjutnya juga penyakit ginjal. Ginjal ini apa? Ginjal tuh giat bekerja kalau dompetnya tebal. Gitu. Jadi kalau pas gajian semangat gitu ya, tapi giliran gajian tuh langsung 3L, letih, lemah, lesu, loyo, 5L. Lemot, lama-lama lemot. Lemot ya. Oke, selanjutnya sering juga tuh di perusahaan kalau milenial tuh keram. Artinya kembali lagi sih saya kayak kutil gitu ya, kurang teliti, harus bisa juga keram ini kurang terampil gitu. Nah, sahabat semuanya, kebetulan di acara kita kali ini saya nggak akan share screen-nya, jadi silakan kalau mau di capture ya, silakan aja karena memang saya nggak akan share slide-nya. Oke, baik, setuju ya semua sahabat, kalau penyakit-penyakit ini ada di millennials, kembali lagi ini adalah versi saya gitu. Jadi kalaupun nggak setuju, silakan aja. Kita di sini saling berdiskusi gitu. Oke, baik. Selanjutnya adalah karena kita mengalami masa-masa bagaimana bekerja dengan milenial dengan banyak penyakit-penyakit ini, gimana ya cara mensiasatinya gitu.
Nah, tadi saya bertanya nih, prioritas Anda bekerja apa? Tadi saya senang banget, sahabat semua sudah menuliskan satu persatu di chat gitu ya, dan mohon maaf kalau nggak semuanya saya baca. Ternyata, kalau kita tanya ke millennials gitu ya, apa sih prioritas Anda bekerja? Kira-kira udah bisa ditebak belum sih? Mbak Wiwin, Mbak Laksmi, sahabat semuanya, apa sih Cari prioritas? uang lah, Kenapa? cari uang. Cari uang. Oke, ternyata dari pertanyaan saya, mereka lebih fokus adalah enjoy dulu, uang belakangan. Jadi kita Jadi kebutuhannya. jadi kita ini beda generasi, ternyata beda pola pikir gitu. Malah banyak anak-anak merasa gue nggak kerja nggak apa-apa, yang penting gue enjoy gitu. Karena mereka merasa bahwa sekarang namanya kerja itu nggak harus di kantor, nggak harus di perusahaan gitu kan, nggak harus jadi CPNS. Jadi prioritas mereka pertama adalah bukan uang ternyata. Pertama enjoy dulu, dan tapi mereka punya jiwa trainer. Jiwa trainer ini adalah jiwa wirausaha gitu ya. Kalau trainer itu kalau lihat di kamus itu asalnya dari bahasa Perancis, bilangnya tuh di situ trainer artinya suka taruhan. Maksudnya suka taruhan di sini adalah orang-orang yang suka tantangan. Gitu. Jadi kondisi milenial saat ini, kondisi karyawan-karyawati milenials itu memang fokusnya mungkin kayak zamannya Mbak Laksmi, Mbak Wiwin, saya kerja itu yang penting cari duit. Mau enjoy kayak nggak enjoy, yang penting dapat gaji. Setuju nggak sih? Ya. Tapi ya, betul ya, tapi sekarang beda gitu ternyata. Iya, sekarang beda memang. Nah, ternyata para CPNS itu bisa jadi mereka nggak meneruskan prosesnya dan mereka mengundurkan diri bukan semata-mata karena gajinya kecil gitu. Tapi bisa jadi ternyata pertama kali mereka merasa kok gue jadi nggak enjoy ya. Kok jadi CPNS kok kayaknya gue nggak asik ya, kok gue nggak happy ya gitu. Tuntutannya banyak, pemberkasan banyak. Betul. Berkas-berkas itu. Jadi bosen, ini yang baru juga begitu, bete. Iya, seperti itu ya. Jadi memang akhirnya kita harus pahami bahwa pada saat mereka bekerja, start utamanya bukan uang tapi enjoy. Makanya saya suka bilang ke para fresh graduate gitu, kamu tuh bukan itu loh, bukan karyawan atau karyawati loh gitu. Kamu semuanya enjoypreneur. Apa tuh enjoy gitu kan? Teman-teman yang saya rekrut, aku bilang ya pokoknya startnya asik dulu deh kerjanya gitu, baru kita bekerjanya dengan maksimal. Kayaknya kalau kayak gitu otak lebih enteng nerimanya daripada kamu diterima jadi karyawan karyawati gitu. Kayaknya setuju nggak sih sahabat semuanya? Coba deh pilih. Kalau saya bilang ya, yang lebih nyaman buat otak yang nomor 1 atau nomor 2. Kalau nomor 1 saya bilangnya ya kalian diterima jadi karyawan dan karyawati gitu ya. Terus kedua saya bilangnya ya kalian diterima sebagai enjoypreneur. Nah kira-kira yang lebih asik diserap oleh otak kita yang mana tuh? Nomor 1 apa nomor 2? Boleh dituliskan di chat, silakan. Bahasa baru sih ya, enjoypreneur nih bahasa saya sendiri sebenarnya gitu. Karena memang prioritas para pekerja sekarang, karyawan-karyawati itu justru startnya bukan dari uang, bukan dari gaji gitu. Oke, saya baca di kolom chat nomor 2, karena kata enjoy itu awalnya tuh membuat kayaknya nyaman ya, kayaknya nggak ada beban, kayaknya happy gitu. Terima kasih ya Mbak Triana Arisita. Oke, Mbak Laksmi, enjoy, happy, nyaman. Jadi startnya adalah ternyata pada saat kita mempekerjakan milenial, kata-kata itu menjadi kunci gitu ya. Kata-kata menjadi kunci, terus juga mungkin pastinya nantinya akan jadi tindakan. Kata enjoy itu ternyata buat sahabat semuanya yang di Zoom ini ada 3 orang ya yang menyebutkan ternyata asik ya dengernya gitu. Jadi nggak bicara karyawan-karyawati itu kayaknya udah jadul gitu. Kalau katanya salah satu hadis ya ada bilang kalau misalnya kita mendidik, didiklah sesuai zamannya gitu. Jadi kita menganggap bahwa pada saat kita merekrut para milenial, kita sedang mendidik mereka. Nah, mendidiknya mereka jangan pakai gaya yang jadul gitu. Kita harus mengikuti gaya yang kekinian, gaya milenials juga, gayanya digital gitu. Jangan sampai kita sekarang eranya udah semuanya digital, semuanya dalam genggaman, tapi masih pakai gaya-gaya lama gitu ya. Nah, makanya akhirnya si para milenials 5T tadi gitu yang nggak bisa diatur, nggak fokus gitu ya, terus juga akhirnya jadi kutu loncat begitu. Nah di sini makanya startnya kenapa sih bicaranya enjoypreneur? Jadi
saya fokusin Enjoypreneur ini adalah di lingkungan perusahaan karena memang saya fokusnya rekrutmen. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa bicara Enjoypreneur ini juga bisa dikondisikan sebagai entrepreneur dan lain-lain. Mungkin kata trainer ini ya, jadi pikirnya wah ini berwirausaha begitu. Oke, baik. Jadi sahabat semuanya silakan sambil saya bicara. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa nanti raise hand atau tuliskan di kolom chat ya. Jadi biar lebih enak saya teruskan dulu. Tapi silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, jadi sampai di sini setuju dulu sahabat semuanya kalau kita merekrut milenial, startnya mereka adalah prioritasnya enjoy, tapi mereka punya jiwa entrepreneur. Setuju atau tidak setuju? Silakan dituliskan kolom chat atau silakan kalau ada yang mau menanggapi. Kalau dari Ibu Laksmi dan Mbak Wiwin setuju atau tidak setuju? Karena cuma berdua yang buka kamera, jadi nggak apa-apa ya saya tanya-tanya. Setuju nggak Ibu Mbak Laksmi sama Mbak Wiwin? Setuju, Bu. Setuju ya. Setuju Oke. banget. Setuju banget. Oke. Baik, selanjutnya saya Mbak Triana, kita setuju aja, tapi jika atasan kita tidak enjoy, ini yang agak sulit. Oke, baik. Kenapa atasan tidak enjoy? Nanti kita kembali lagi, kita fokusin enjoy-nya kita adalah diri sendiri. Ke diri sendiri ya, bukan ke orang lain. Karena motivasi yang paling utama kita bekerja adalah bagaimana kita membangkitkan api dari diri kita gitu. Sebenarnya kita nih masing-masing dalam tanda kutip kayak punya kompornya gitu ya. Nah kompornya kita itu mau didiemin atau mau dinyalain gitu. Karena kalau mau dinyalain pasti banyak masakan yang bisa matang. Tapi kalau kita nggak nyalain, bisa jadi nggak masakan apapun nggak akan matang gitu. Jadi kembali lagi enjoy ini startnya bukan dari orang lain. Bisa aja atasannya kita nggak nyaman, tapi kitanya enjoy, bisa jadi akhirnya suasana itu menjadi enjoy. Jadi motivasi itu dari diri kita ada dua ya, motivasi dari luar atau motivasi dari dalam. Contohnya kalau motivasi dari kalau kita fokusnya hanya keluar, misalnya nih Mbak Laksmi sama Mbak Wiwin lagi mengalami macet, gitu ya. Itu bikin stres atau nggak bikin stres menurut Mbak Laksmi atau Mbak Wiwin? Ya kalau nggak diburu waktu ya kita nikmati hayati hadapi. Oke, Mbak Laksmi, kalau Mbak Wiwin gimana? Ya dinikmati aja. Iya. Iya. Kalau misalnya kita Dinikmati, fokusnya dihayati. adalah nggak enjoy, kita fokusnya stres, yang ada kita marah-marah. Wah, Yang ada kita gelisah. marah-marah ke lampu merah, marah-marah ke yang nyalip-nyalip motor gitu ya. Marah-marah. Padahal mereka Nggak juga jelas. mungkin sama kayak kita buru-buru gitu. Tapi kalau misalnya kita startnya dari enjoy walaupun macet, akhirnya kita ngambil hikmahnya. Oh, saya bisa bales-balesin WA. Oh, saya Zikir. bisa berzikir gitu. Wah, saya masih bisa salawat seperti itu ya. Jadi saya nggak fokusin bagaimana menghadapi atasan yang nggak enjoy. Jadi aku fokusnya kayaknya lebih seru kita fokus ke diri sendiri, motivasi diri sendiri. Itu lebih asik gitu. Saya nih sahabat semuanya pernah punya satu pengalaman. Saya waktu itu jadi sekretaris HRD. Atasan saya itu kalau marah-marah kebun binatang keluar. Kira-kira sahabat semuanya kalau jadi saya gimana tuh? Ya senyum aja, yang waras ngalah. Yang waras ngarah ya. Jadi pada saat itu ternyata saya sekretaris yang paling lama. Saya waktu itu kerja di perusahaan oil and gas ya. Karena bisa jadi pada saat direkrut pagi, sekretarisnya sore udah pulang. Karena bosnya temperamen. Tapi saya justru menghadapi bos seperti itu waktu marah-marah. Dasar kamu, kebun binatang keluar, saya bercandanya gini, sama-sama Pak. Sama-sama Pak, gitu. Kira-kira bosnya jadi marah-marah nggak? Kok bisa jadi tambah marah ya, tapi karena saya dengan senyum akhirnya suasana jadi cair. Jadi kembali lagi adalah kekuatan kita bekerja adalah bukan atas motivasi orang lain, tapi startnya dari motivasi diri kita sendiri gitu. Nah kebetulan saya juga sebagai karir konektor itu saya punya pengalaman paling sebentar saya kerja 3 tahun. Waktu itu saya kerja di perusahaan konglomerat dan terakhir saya bekerja 7 tahun gitu ya. Jadi saya bisa memberikan motivasi bagaimana kita bekerjanya itu lebih nyaman ya. Memang startnya kalau versi saya startnya dari perasaan dulu ya, dari hati yang enjoy dulu begitu. Oke, baik. Sambil saya membaca chat. Oke, NLP banget nih. Wah, Mas Ari juga ikut NLP ya.
NLP di mana nih Mas Ari? Oke, terus Mbak Laksmi, bahagia itu dibuat dari kita sendiri, sama halnya juga enjoy. Terima kasih Mbak Laksmi. Oke, sip. Kalau begitu saya lanjutkan lagi bahwa prinsipnya gimana nih, gitu. Prinsipnya gimana sih supaya kita bisa enjoy, gitu. Nah di sini saya memberikan satu ilmu, gitu ya. Jadi prinsipnya itu cukup 4. Prinsipnya apa nih Mbak Wiwi, Mbak Laksmi, kalau kita baca sama-sama, prinsipnya Tim adalah dulu kerja, tim kerja. Wi-Fi. Ingat, Tim jadi kerja. kalau kita si milenial supaya kerjanya enjoy, prinsip dia bekerja adalah Wi-Fi gitu. Wi-Fi ini singkatannya apa? Wi-Fi ini pertama mereka pasti mencari work environment-nya mereka, lingkungan kerja yang asik. Setuju nggak? Iya. Kalau misalnya Mbak Laksmi sama Mbak Wiwin dikasih gaji besar, tapi kerja di pedalaman yang nggak punya teman, yang nggak punya lingkungan, kira-kira gimana tuh? Waduh, nggak betah deh, nggak lihat mall. Tapi kalau dikasih gaji kecil, tapi lingkungannya asik, kira-kira milih yang mana? Yang gaji kecil atau gaji besar? Ya maunya lingkungan asik, gaji besar. Gaji besar. Itu harapan ya. Tapi kadang harapan sama kenyataan nggak sama gitu. Oke, jadi pertama kali bisa jadi nggak cuma milenial, tapi bisa jadi ibu-ibunya milenial, bapak-bapaknya milenial juga sama gitu ya. Bahwa kita fokusnya pada saat milenial, karena kan saya ini startnya dari interview ya. Jadi mereka pertama kali work environment itu menjadi penting gitu. Dan saya ya sahabat semuanya, pada saat saya wawancara, saya tuh nggak mau dipanggil ibu, gitu kan. Sering sekali kalau wawancara panggilnya iya ibu, selamat siang, selamat pagi, gitu. Saya bilang, jangan manggil saya ibu deh, gitu. Manggil aja Teh Mia, gitu ya. Tapi jangan panggil Teh Pucuk. Panggil Teh Mia. Karena kenapa? Supaya tidak ada jarak, supaya kita sejajar, supaya nggak ada merasa senioritas atau junior gitu. Dengan panggilan kata aja, itu si milenials menjadi lebih nyaman dia ngobrolnya. Kalau kayak Mbak Laksmi sama Mbak Wiwin begitu nggak ya kira-kira kalau kita misalnya berhadapan dengan orang baru, misalnya jangan panggil saya ibu, panggil Mbak aja, kayaknya lebih dekat nggak ya? Terasa lebih dekat gitu? Kalau saya mah biasa emang dipanggil ibu sih, namanya guru. Iya namanya ibu, kalau manggil Mbak kayaknya nanti lempar pakai kapur. Gitu. Tapi karena saya berada di lingkungan milenials, jadi saya sering sekali dipanggilnya tuh sebagai Teh Mia, bukan Ibu Mia gitu ya. Jadi memang work environment bagaimana kita bisa dekat dengan semua orang. Selanjutnya adalah prinsip Wi-Fi-nya intimate relationship. Nanti saya akan bahas lebih detail ya. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya fun taktik gitu. Selanjutnya adalah identity is valuable. Jadi karena memang startnya saya senang menulis gitu, jadi sering pakai teori-teori yang saya buat sendiri begitu. Sambil saya menuliskan di kolom chat, Mbak Triana, oke, benar banget. Kalau di Jawa sering senang dipanggil Mbak seperti keluarga jadinya. Oke, baik, terima kasih Mbak Triana. Karena saya orang USA, orang Sunda asli, jadi saya dipanggilnya biasanya Teteh gitu ya. Oke. Baik, jadi sahabat semuanya kalau mau bertanya silakan ya, kalau mau dituliskan di kolom chat atau raise hand begitu. Tapi kenyataannya Mbak kayaknya nggak bisa deh Mbak kalau cuman enjoy aja. Mereka juga materi juga penting karena dia juga kan prinsipnya juga kebutuhan juga loh Mbak. Anak-anak saya kebanyakan gitu. Jadi kadang-kadang lihat dulu suasananya sih enjoy, cuman gajinya kecil Bunda. Nah, gimana ya? Aku mau nyari tempat yang lain gitu. Rata-rata anakku begitu. Oke, baik. Nanti aku akan jawab ya, Bu Laksmi. Nanti akan ada di slide berikutnya, begitu. Sip. Jadi memang pastinya uang itu penting ya, karena memang itu adalah uang bagian kita mencari nafkah kan itu pasti untuk kehidupan. Tapi bagaimana bisa produktifnya itu nanti saya akan jawab pertanyaan dari Ibu Laksmi begitu. Karena tadi Ibu Laksmi bilang saya kan guru manggilnya Ibu, jadi saya langsung latah deh, udah Ibu gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya prinsip-prinsip ini akan saya bahas lebih detail lagi. Prinsip Wi-Fi, work environment, intimate relationship, fun tactic, dan identity is valuable, gitu ya. Pertama, prinsip work environment ini adalah
bagaimana kita bisa memenuhi psychological dan safety need kita. Jadi kayak tadi Ibu Laksmi nih, tapi kan kita kerja juga perlu uang. Iya, betul banget gitu. Karena kalau misalnya teorinya Maslow, itu yang pertama adalah kita perlu physiological need atau kebutuhan primer gitu ya, kebutuhan sandang, pangan, papan. Nah, itu kan pasti kita butuh untuk mencari nafkah memenuhi itu gitu ya. Dan kita juga butuh lingkungan yang aman, yang nyaman. Nah, kalau kita startnya enjoy, terus kita ada di lingkungan yang seperti ini, kayaknya nggak usah disuruh, kita bakalan rajin deh. Kita bakalan produktif, kita bakalan benar-benar kerjanya all out. Benar nggak? Jadi bukan berarti enjoy terus kita nggak perlu uang ya, tapi bagaimana dengan enjoy ini akhirnya kita menjadi loyal gitu. Karena start kita tadi sharing, mengapa sih harus enjoy? Karena ternyata start masalahnya yang tadi, 1 dari 4 orang milenial itu kerjanya nggak happy, kerjanya nggak loyal, kerjanya asal kerja aja, dan banyak akhirnya penyakit-penyakitnya tadi yang saya bilang ya, ada flu, Facebookan melulu, dan lain-lain. Nah, akhirnya saya coba tarik, kenapa sih mereka harus prioritas mereka bekerja? Ternyata mereka start bekerjanya bukan uang, makanya saya tadi bilang ya, coba ada 2 pilihan, gajinya besar tapi lingkungannya nggak asik, tapi ada gajinya kecil, lingkungan asik. Bisa jadi lingkungannya nggak asik, gajinya kecil, tapi karena dia kerjanya enjoy, produktif, dan akhirnya bisa memberikan banyak kemajuan perusahaan, bisa jadi akhirnya karirnya juga naik, gajinya juga naik. Setuju? Tapi ada juga yang nggak juga. Pengalaman anak saya sih ada ya, dia sudah enjoy, terus sudah dapat jabatan. Ternyata pas udah dapat jabatan gitu, gajinya tuh dinaikkan, terus gantilah direkturnya ganti, malah dianya diturunkan gajinya, ya ketawa lah dia, akhirnya dia pindah. Iya. Nah itu ternyata kan masalah manajemen ya, Ibu Laksmi ya. Nah memang Iya, kalau berarti kan bicara nggak enjoy. ya, sebenarnya startnya ada juga itu bicaranya responsi Bu Laksmi, karena pada saat seperti itu ada juga yang kita meresponnya pada saat diturunin, ada yang meresponnya tetap enjoy, ada yang meresponnya merasa udah nggak enjoy, akhirnya kembali lagi ujungnya daripada nggak enjoy mengundurkan diri. Tapi kendala perusahaan setelah pandemi banyak ya yang seperti anaknya Bu Laksmi gitu. Jadi pada saat perusahaan lagi menurun gitu, terus banyak pengurangan gaji gitu, tapi ada sebagian yang memang menikmati, tetap happy, tetap produktif. Ada juga yang enggak, ini masalah mengenai responsif jadinya, antara yang meresponnya dengan enjoy atau tidak enjoy. Jadi enggak selalu bicaranya adalah kalau kita diturunin, karena saya juga pernah pengalaman, saya enggak teori, saya juga pernah satu pengalaman, dulu saya zamannya Krismon. Setuju nggak? Pernah ya, dulu ada namanya Krismon. Nah, Krismon itu saya waktu itu kerja sebagai HRD, semua gaji dipotong termasuk gaji saya gitu ya. Tapi ya karena saya tetap happy, tetap enjoy, tetap asik, ya karena saya merasa bahwa namanya jodoh, rezeki, maut itu Allah yang atur ya. Dan daun yang jatuh aja itu semua pasti atas izin Allah. Jadi saya merasa pada saat itu ya, saya nggak membela diri ya Bu Laksmi, hanya sharing pengalaman aja. Tapi saya merasa bahwa gaji saya dipotong, saya tetap stay di situ gitu selama 7 tahun gitu ya, dan tetap dan ilmunya ternyata bisa saya sampaikan sampai hari ini gitu. Pengalaman-pengalaman yang nggak bagus di saat kita sedang bekerja, ternyata sebenarnya Allah punya maksud yang baik gitu. Karena pastinya kita semua ada satu amal jariah yang harus kita lakukan, adalah apa tuh? Ilmu yang diamalkan gitu. Jadi pada saat kita merasakan hal-hal yang nggak nyaman, itu adalah hal yang baik. Karena pasti juga kalau kita beraktivitas nggak semuanya tangan kanan, setuju nggak? Semuanya ada saatnya kita menggunakan tangan kiri. Jadi nggak semuanya untuk kebaikan. Kadang ada juga hal yang tidak baik kita menggunakan anggota tubuh kita yang lain gitu ya. Sip kalau gitu ya. Jadi saya hanya merespon dari pertanyaan Bu Laksmi. Bukan berarti ini ya, saya hanya membuka sudut pandang baru ya, Bu Laksmi ya. Iya. Oke, jadi pada saat si para milenial sudah enjoy, mereka punya prinsip WiFi, dan mereka merasa pertama kali kalau bekerja, mereka memikirkan mengenai work environment-nya. Jadi mungkin kalau misalnya kita bekerja, pada saat kita interview, yang kita tanya biasanya apa? Gajinya berapa? Iya. Iya kan? Pada saat
kita mungkin seumuran kita, tapi kalau misalnya milenials ternyata nggak seperti itu gitu. Pertanyaan gaji itu malah mereka ditanyakannya tuh belakangan. Mereka cuma bilang kantornya di mana, ada wifi-nya atau enggak, terus aksesnya gimana, kendaraannya gitu ya. Itu hal-hal yang mungkin pada saat saya merekrut yang bukan milenials, Gen X atau mungkin baby boomers, pokoknya jauh pun nggak apa-apa deh gitu. Yang penting saya digaji intinya gitu. Tapi kalau milenials beda. Tapi Oke, anakku HRD juga mesti pegawainya nanya dulu gajinya berapa. Kalau cuman kerja bakti ibaratnya dia jalak rumahnya terus kebutuhannya nggak mencapai, dia nggak mau. iya, tapi biasanya ini Bu, pada saat diminta pertanyaan untuk milenials gitu ya, coba apa yang mau ditanyakan. Nah, biasanya milenials pertama kali tuh nanyanya tuh terkait lingkungan kerja dulu, Bu. Bertanyanya tuh terkait lingkungan kerja gitu. Jadi mungkin kalau untuk Gen X gitu ya, atau mungkin orang tuanya para milenials itu biasanya langsung start to the point gajinya berapa gitu. Tapi dalam untuk milenials justru nanyanya lingkungan kerjanya di mana, aksesnya gimana, yang tadi saya bilang ada wifi-nya atau enggak gitu. Kalau bagi Gen X atau baby boomers nggak penting ada wifi atau nggak ada wifi, jauh atau dekat, yang penting gajinya bagus gitu. Enggak, anak saya kan HRD. Iya. Jadi dia mesti bertanya dulu gajinya berapa ya gitu. Dia cuma mikir kan ditanya kenapa menanya gaji, tidak enjoy dulu, kan kita tim kerja dulu, yang penting tim kerja ya. Saya kan harus memikirkan juga kebutuhan saya berapa, transportasi, makan saya. Kalau tidak memenuhi ya saya tidak akan enjoy. Iya. Ya mungkin ini masalah pendekatan ya Bu Laksmi. Kalau saya memang pada saat merekrut, karena saya kan merekrutnya bukan untuk perusahaan saya ya Bu Laksmi, saya merekrut untuk perusahaan klien. Iya. Jadi saya pastikan dulu bahwa orang-orang yang saya tempatkan ini adalah orang yang tepat, the right man at the right place gitu. Jadi saya coba gali gitu. Kalau memang mereka udah merasa yang penting gajinya, ya nggak apa-apa juga. Mungkin yang buat enjoy, karena buat enjoy itu nggak selalu dari hati kan. Enjoy itu bisa startnya dari uangnya gitu, bisa dari lingkungannya seperti itu. Ya, oke. Baik, selanjutnya prinsip, karena memang kalau bicara lingkungan ini yang tadi saya bilang ya, kita memenuhi kebutuhan primer kita dan juga safety, memenuhi keamanan kita dalam bekerja, begitu. Oke, boleh nanti ada sesi tanya jawab atau saya sharing dulu ya semua slide-nya ya, nanti kita akan tanya jawab. Oke, baik, selanjutnya adalah prinsip kedua, intimate relationship gitu. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu sering sekali ada perbedaan gap antara baby boomers, Gen Z, apalagi sekarang udah anak-anak mungkin bisa jadi anak sekolah juga udah banyak ya yang udah kerja gitu karena magang dan lain-lain. Nah, pentingnya nih supaya hubungan kerja kita itu benar-benar happy, sebagai kan kalau bicara bekerja itu kayak rumah kedua kita gitu ya, kayak keluarga baru gitu. Jadi penting kita saling memahami, intimate relationship ini antar generasi. Jadi nggak ada tuh istilahnya senior, junior, bawahan harus patuh ke atasan, atasan juga seperti itu, harus bisa nyuruh-nyuruh bawahan. Nah, kalau udah sejajar, itu kayaknya lebih membuat milenials jadi kerjanya juga produktif, asik gitu ya, mudah untuk bekerja sama gitu. Nggak istilahnya fokusnya juga akhirnya tetap fokus gitu, karena 5T tadi nggak itu ya, nggak ada gitu. Oke, ini nanti yang di kolom chat izin saya ini dulu ya, izin saya izin saya selesaikan dulu supaya lebih enak nih diskusinya. Oke, prinsip kedua, intimate relationship ya, itu menjadi satu pertimbangan para millennials untuk bekerja dengan enjoy, dengan produktif gitu. Oke, selanjutnya adalah prinsip ketiga, bagaimana mereka kerjanya itu dengan fantaktik. Wah, fantaktik ini apa? Fantaktik ini adalah self esteem need, bagaimana kita bisa mengembangkan kekuatannya kita di perusahaan gitu. Bagaimana kita bisa fun, bisa lebih asik, makanya banyak sekarang perusahaan-perusahaan itu yang pakai ruangannya itu nggak pakai sekat-sekat gitu ya, terus ada Instagramable gitu, terus kerjanya juga bisa di ruangan mana aja gitu. Itu membuat para milenial tuh lebih mudah, karena kalau zamannya saya itu kan kerjanya tuh di sekat-sekat, ada bangkunya khusus itu
bisa 3 tahun, 4 tahun duduknya di situ terus gitu ya. Tapi sekarang mungkin sudah mengikuti zamannya millennials, itu udah agak berbeda tuh untuk layout perusahaannya. Nah, ini salah satu adalah prinsip para milenial, senang tuh gitu. Self esteem suka-sukanya dia, yang penting produktif begitu. Ya. Oke, selanjutnya adalah bicaranya prinsip keempat adalah identity is valuable. Jadi self aktualisasi diri dari para millennials gitu ya. Dari para millennials sih kalau kerja kayaknya penting tuh kita sering tegur sapa. Nah, kalau sebagai atasan tuh jangan lupa sering-sering memuji. Pagi-pagi, ih lu keren banget nih bajunya gitu kan. Wah, kamu cakep banget gitu. Terus misalnya wah itu dia sukses ya kemarin tuh pekerjaannya, aku senang banget, hal-hal seperti itu gitu ya. Karena self aktualisasi diri itu membuat para millennials itu menjadi loyal gitu. Selanjutnya juga kita memberikan ruang ya kepada para millennials untuk mengembangkan bakatnya, mengembangkan talents-nya. Contoh, salah satu contoh gitu ya, saya waktu itu pernah merekrut accounting gitu. Sebenarnya accounting jauh banget ya sama yang namanya pekerjaan desain, karena dia otak kiri tuh, lebih banyak ngitung gitu ya, kalkulasi, analisa dan lain-lain. Tapi ternyata bakatnya dia adalah menggambar. Nah, si perusahaan memberikan ruang nih kepada si accounting ini untuk, karena ada satu ruangan yang bisa membuat semua karyawan berekspresi gitu. Nah, dia sering menggambar, ada satu kanvas gitu ya, terus dia gambar kalau pas lagi makan siang gitu. Ternyata dia akhirnya memberikan satu value baru untuk perusahaan, dia dipindahkan gitu ya, gajinya juga dinaikkan gitu. Nah, itu membuat si karyawan itu, si accounting itu happy. Karena sahabat semuanya perlu diketahui ya, kalau menurut penelitian 85% mahasiswa itu salah jurusan. Mereka memilih jurusan kuliah itu bisa jadi pertama kali bukan karena dirinya, tapi bisa jadi pertama kali itu karena gurunya asik. Misalnya, saya waktu sekolah, guru saya Bu Laksmi misalnya. Bu Laksmi ini misalnya guru bahasa Inggris. Wah, saya senang banget sama Bu Laksmi. Akhirnya pada saat saya kuliah, saya ngambil bahasa Inggris gitu. Ternyata pas saya jalanin kok nggak asik ya, ternyata kok nggak gue banget ya gitu. Ternyata bukan sesuai dengan kekuatan saya gitu. Nah, itu akhirnya jadinya kerjanya kan kalau kita sudah kuliahnya bahasa Inggris, ujungnya kerjanya juga sama gitu ya. Nah, itulah kadang perusahaan sering sekali salah menempatkan orang, yaitu tapi dari kuliahnya juga memilih salah jurusan gitu ya. Selanjutnya juga kita akan benar-benar mengaktualisasikan diri nih si para millennials kalau teknologinya tuh sudah high tech gitu ya. Kalau misalnya perusahaan agak-agak jadul gitu ya, kayaknya agak-agak malas juga nih para millennials untuk bekerja. Makanya banyak perusahaan-perusahaan besar akhirnya yang coba mengupdate ya, mengupgrade teknologinya supaya millennials-nya itu bisa benar-benar bahagia, bisa benar-benar enjoy bekerja. Selanjutnya para millennials itu suka tantangan ya, suka tantangan gitu. Tantangan tuh berbanding lurus dengan tentengan, dan ujung-ujungnya juga berkaitan dengan rantangan ya. Tantangan, tentengan, rantangan. Para milenials juga suka diberikan tanggung jawab, jadi nggak semuanya bicara milenials itu harus nurutin atasan, coba dikasih tanggung jawab. Terus pastikan kita nih yang para Gen X, di baby boomers memberikan pekerjaan dengan para millennials itu dengan tenang. Jadi maksudnya tenang adalah fokusnya adalah result oriented gitu ya, bukan proses oriented. Biasanya kalau proses oriented tanya langsung, udah sampai mana? Kapan ini mau dikerjain? Terus gimana? Ininya gimana? Itu gimana gitu ya? Panik gitu ya si atasan atau lingkungan kerja. Nah, itu bikin bete tuh. Bikin para millennials bete kalau kerja kayak gitu. Bener nggak sih? Kira-kira? Atau Mbak Novi sebagai millennials, benar nggak Mbak? Kalau misalnya sebentar-bentar atasannya tuh panik gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tebak-tebakan. Ternyata milenial senang loh tebak-tebakan. Maksudnya tebak-tebakan apa sih itu? Ini adalah proses coaching mindset ya. Misalnya saya dikasih project targetnya misalnya 2 minggu. Nah, kita bilang sama si milenial, menurut kamu baiknya kita ngerjain pekerjaan ini proyeknya 2 minggu atau 1 minggu ya gitu. Jadi padahal kita sebenarnya mau neken si milenials ya untuk menyelesaikan 2 minggu, ternyata 1 minggu aja Bu, kenapa 2 minggu, kan 1 minggu kalau lebih cepat gitu ya. Jadi kita teknik bertanya tuh menjadi seru.
Apalagi kalau saya nyebutnya malah tebak-tebakan gitu ya, padahal ini adalah bagian dari coaching mindset. Karena sebenarnya sama maksudnya memberikan tugas, tapi cara bicaranya kita. Karena kembali lagi para milenials ini kan para gamers yang suka main games ya. Jadi pastikan kita juga cara berbicaranya juga yang mengasihkan gitu. Oke, baik. Selanjutnya pastikan ruang untuk bekerja kita adalah mempunyai kondisi yang membuat kita happy, bisa membuat tertawa, nggak tertekan, nggak stres, gitu. Ini adalah prinsip enjoy-nya para milenial, gitu ya. Prinsip bekerja supaya loyal dan pastikan juga akhirnya nanti akhirnya akan kemana gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Soalnya udah banyak juga ternyata di kolom chat pertanyaannya. Passwordnya 3, tadi prinsipnya 4, WiFi. Passwordnya ada 3 nih, sahabat semua. Passwordnya adalah hahaha, gitu ya. Hahaha ini apa? Hahaha ini adalah langkah kunci, cara supaya kita dapetin banyak uang, gitu. Nah ini ujung-ujungnya tetap uang, gitu. Tetap bisa produktif karena percuma kalau kita kerja juga nggak dapat gaji ya. Oke, baik. Startnya adalah dari head. H pertama adalah head. Head ini adalah kepala kita, modal kepala. Modal kepala ini membuat kita selalu berpikir. Thinkful ya. Ini harusnya L-nya 1. Thinkful ini yang meningkatkan produktivitas kerja kita. Contohnya nih, misalnya saya bekerja dalam tanda kutip ya, saya lagi sharing sama sahabat semuanya nih di Zoom Binar ini, walaupun pada saat saya melihat ada 32 orang di Zoom, tapi yang buka kameranya sedikit, tapi karena saya happy, saya enjoy, dan saya merasa, aduh penting banget, jadi saya coba, kayaknya saya produktif aja gitu, nggak peduli, walaupun misalnya yang banyak yang ngebuka kamera, misalnya ya, tapi kalau misalnya kitanya karena terpaksa, karena disuruh sama Mbak Novi, akhirnya saya ngerjainnya, sharingnya ya udah biasa-biasa aja, gitu. Itu salah satu start kenapa tombol pertama enjoy menjadi penting gitu ya. Nah, begitu juga di perusahaan. Pada saat kita merekrut karyawan, karyawannya udah enjoy, akhirnya dia menjadi banyak berpikir dan lebih produktif. Kalau udah bicara produktif, akhirnya bisa memberikan banyak kemajuan perusahaan gitu ya. Dan kalau sudah bicara kemajuan perusahaan, akhirnya juga bisa memberikan dampak, memberikan gaji lebih untuk para karyawannya gitu. Selanjutnya adalah bicara kalau sudah startnya enjoy gitu ya. Kalau sudah startnya enjoy ini para milenials itu juga akan bisa menggali banyak kreativitas. Apalagi sekarang eranya teknologi, eranya kreativitas gitu. Nah, selanjutnya bicara hahaha lagi, tadi hanya adalah head, thankful. Hand bicara thankful, terima kasih gitu ya, terima kasih kita sudah mendapatkan banyak kreativitas, talent, bakat, karena pekerjaan itu nggak semuanya startnya dari otak, tapi bisa dari tangan, dari indera kita gitu. Selanjutnya bicaranya terakhir bekerjanya kita produktif yang ini harusnya bukan kreativitas, tapi bicaranya adalah kepuasan. Heart ini thankful-nya bukan kreativitas, tapi kepuasan kerja. Nah, kalau sudah kita produktivitas, kreativitas, gitu ya, terus juga kepuasan kerja, akhirnya kita nggak nyari uang yang nyari kita. Ini aku bukan sombong ya, bukan narsis gitu ya. Aku kan memang sudah kerja cukup lama ya, gitu. Nah, itu sering sekali aku nggak kerjanya, apalagi bicara karir konektor ya. Karir konektor itu sering sekali kita merekrut orang yang lagi nggak kerja. Lagi kerja di tempat lain, misalnya Mbak Win lagi kerja di tempat lain, saya nawarin gitu loh Mbak Win, padahal Mbak Win nggak apply. Karena apa? Saya tahu Mbak Win misalnya produktivitasnya bagus, terus kreativitasnya keren, terus kayaknya juga tipe-tipe orang yang misalnya menyenangkan banyak orang, banyak perusahaannya, akhirnya banyak kesempatan-kesempatan gitu. Atau misalnya saya sebagai trainer gitu ya, atau saya sebagai penyiar radio gitu, kenapa masih dikontrak, diperpanjang terus sama Kompas Gramedia gitu, karena memang saya startnya dari enjoy. Ternyata startnya kalau kita fokusnya dari uang, bisa jadi akhirnya ya suka nggak suka, enjoy nggak enjoy, yang penting gue dapat gaji deh gitu. Ujung-ujungnya bisa jadi stres juga gitu. Tapi kalau kita startnya enjoy apapun gitu, akhirnya malah bukan uang yang kita cari, ujung-ujungnya adalah kita yang dicari sama uang gitu.
Itu sih message-nya gitu ya, message yang bisa saya sharing. Bukan berarti kalaupun misalnya kita startnya uang juga nggak apa-apa, tapi kalau nggak enjoy sayang banget gitu. Oke, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Jadi intinya tadi hahaha ini apa gitu ya, hahaha adalah head, hand, dan bicaranya adalah heart gitu. Oke, baik. Nah, di sini akhirnya apa sih makna enjoypreneur gitu ya? Boleh ya sama-sama nih yang buka kamera kita baca sama-sama. Oke, enjoypreneur adalah kita lebih dekat Dekat memahami gaya memahami bekerja gaya para bekerja para milenial, millennials. bekerja Bekerjanya dengan dengan nyaman, nyaman, menggunakan menggunakan prinsip prinsip WiFi dengan dengan password password HHH. Itu ujungnya bagi peningkatan, bisa Bagi meningkatkan peningkatan produktivitas head, kreativitas kreativitas hand, dan dan juga juga kepuasan kepuasan kerja kerja. heart. Begitu ya sahabat semuanya, kita lanjutkan nanti dengan tanya jawab. Jadi sahabat semuanya, ilmu yang saya sharing hari ini itu sebenarnya startnya dari buku saya, Enjoypreneur, dan ini saya tulis di 2019 gitu. Jadi silakan sahabat semuanya yang mau nanti bertanya-tanya kalau memang waktunya terbatas, karena kita sampai 11.30 ya Mbak Novi ya. Oke, ini sampai 11.30, ternyata ini sudah 11.10 gitu ya. Jadi silakan kalau ada yang nanti nggak bisa saya jawab di sini, kita bisa jawab di chat. Ini nomor 08588202024 belakangnya. Jadi nomor handphone saya di belakangnya ketinggalan 4. Ini Instagram saya, Facebook saya juga Mia Marian 28 gitu ya, email saya seperti ini. Sip, kalau begitu saya stop share. Sekarang saatnya saya menjawab. Mas, ibunya dikawal, Mas. Mas Ari, mau Ya. sharing, ada pertanyaan, aku mau langsung jawab atau Mas Ari mau share dulu? Baik, terima kasih Mbak Mia Marian. Ini memang tantangan kita bersama ini ya, kalau apalagi generasi saya ini, Mbak Mia. Iya. Gap generasinya panjang ini, besar gitu ya. Iya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih. Iya. Dari Ibu Munji, ibunya Mbak Savana. Oh, begitu ya. Bagaimana menggabungkan karyawan yang termilenial dengan generasi sebelumnya. Jadi ini unik juga ini, kayak saya misalnya begitu ya. Dengan generasi-generasi yang seusia anak saya nih, karyawannya kan gitu ya. Iya. Oke, gitu. Baik. Terima kasih. Bagaimana tips untuk menggabungkan karyawan milenials dan generasi sebelumnya? Kalau para milenials pastinya belum pernah seperti kita. Ya, misalnya saya bilang Mas Ari ini Gen X gitu ya, Ibu Munji mungkin baby boomers gitu. Nah, pastinya mereka nggak tahu merasakan Gen X seperti apa, baby boomers seperti apa. Tapi kita pernah merasakan menjadinya milenial, setuju nggak? Kita pernah menjadi, nah gaya bekerja milenial itu kayak temen. Nah, sementara kita gaya bekerja kita karena kita sudah terbiasa, misalnya semuanya harus ada tata krama gitu ya, ada semuanya inggi unggu, ada yang senior dan junior, akhirnya merasa semuanya itu adalah perlu ada jenjangnya. Tapi millennials nggak seperti itu. Jadi pertama kali bagaimana kita bisa beradaptasi dengan gaya kerja millennials. Kayak misalnya contohnya Ibu Munji gitu ya, Ibu Munji Mbak. Misalnya punya karyawan milenial, coba pertama kali ya kita bisa menyelaraskan bekerja dengan milenial itu ada 3 V. Pertama adalah 3 F, sorry. F-nya adalah bicaranya fashion. Bagaimana fashion kita itu bisa menyamakan dengan fashionnya para milenial supaya nyambung. Makanya sekarang banyak sekali orang kerja itu walaupun mungkin udah direktur, mereka nggak pakai sepatu kerja, tapi pakai sepatu cats. Begitu juga ibu-ibu. Ada yang begitu kerjanya. Nah, itu membuat para milenial juga nyaman ya. Pertama dari fashion. Fashion itu bagaimana kita beradaptasi dengan para milenial. Selanjutnya juga bicaranya yang fun conversation. Jadi nggak banyak nasihat. Jadi kita para karyawan-karyawan yang sudah lebih senior dari milenials jangan terlalu banyak overdosis nasihat sama milenials. Kamu tuh jangan begitu, harusnya kamu begini ya kan, waktu itu ibu waktu jadi kamu tuh bisa cepat kerjanya gitu. Tapi kita menjadikan teman gitu. Lo tau nggak sih sebenarnya kayaknya lo lebih keren deh kalau begini kerjanya daripada begini gitu. Jadi kita
tegur sapa dulu tuh. Tadi saya sempat ada salah satu identity value dari si millennials adalah dipuji-puji dulu gitu loh. Dibuat happy dulu gitu. Ya, jadi setelah itu bicara fun conversation dan juga bicara fun entertainment. Maksudnya fun entertainment gimana ya gitu. Pastikan kalau kita sama millennials itu memberikan satu ruang yang bisa bikin apa ya, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, misalnya makan siang bareng gitu. Itu tuh bisa menyatukan chemistry kita gitu, menyatukan chemistry antara atasan dan bawahan, antara mungkin menggabungkan karyawan antar generasi gitu ya. Jadi nggak cuma bicaranya formil-formil, kan kalau kita di kantor formil gitu. Jadi 3F versinya saya itu bicaranya fashion. Makanya ya sahabat semuanya, ini saya sebenarnya umurnya udah tuir gitu ya. Anak saya tuh sebentar lagi kuliah gitu. Tapi saya nggak pernah mau pakai baju emak-emak. Saya nggak mau dipanggil ibu. Saya maunya dipanggil teteh. Kayaknya menolak tua gitu ya. Ini banget gitu. Tapi memang gaya saya gitu, gaya komunikasi saya gitu. Kadang saya bilang sama anak saya, yuk cus yuk pergi kemana gitu. Itu nyambung. Malah anak-anak saya tuh kadang ada teman-temannya gitu suka bilang, wah, sama mamanya Mika asik nih, funky nih gitu ya. Bukan apa-apa, bukan karena saya merasa yang the best ya, tapi saya coba beradaptasi dengan anak-anak. Begitu juga dengan gaya bekerja saya. Saya kemarin sempat zamannya pandemi, yang biasanya saya merekrut karyawan, saya ternyata dapat assignment dari klien harus mem-PHK karyawan. Kebayang nggak sahabat semua gimana jeleknya perasaan saya gitu ya. Tapi klien saya bilang, soalnya Teh Mia bisa deket nih sama karyawan saya, sama para milenials. Jadi saya waktu pada saat PHK kira-kira saya ngapain? Saya nggak ngomong yang resmi, enggak. Saya ngomong sambil makan, nongkrong bareng, gitu ya, ngobrol bareng. Padahal tujuan perusahaan yang penting tersampaikan bahwa mereka akan di PHK. Tapi saya dibuat nyaman dulu, dibuat asik dulu, dibuat tebak-tebakan dulu. Lo kalau misalnya kondisi kayak gini, mendingan lo kerja atau mendingan lo resign, misalnya kayak gitu. Sampai akhirnya mereka, ya enak resign kali ya Teh gitu. Ujung-ujungnya mereka memutuskan resign dengan happy, dengan senang. Jadi mungkin kalau saya pakai gaya jadul, dikumpulin orang-orangnya, dikasih tahu bahwa kamu akan di PHK karena perusahaan rugi gitu. Ternyata nggak begitu gitu. Gaya udah berubah. Style kita juga, pembawaan kita nggak bisa seperti kita zaman dulu gitu ya. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ini ya, pertanyaan singkat ya. Oke, dengan Ibu Munji, tapi intinya bahwa yang harus berubah adalah kita yang senior berusaha beradaptasi dengan anak-anak kita. Gitu ya Mas Ari, pertanyaan jawaban saya. Baik Mbak Mia, ini memang cocok kita yang sepuh-sepuh gitu ya, yang harus beradaptasi begitu. Ya, terima kasih Mbak Mia. Baik. Mbak Mia, sebelum lanjut ini, karena di beberapa tempat pastinya sudah sebentar lagi sholat zuhur dan sebagainya ya. Iya. Saya ingin mengumumkan bahwa pemenang penulis testimoni. Ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua yang mengikuti acara ini silakan melakukan testimoni di IG-nya, gitu ya. Dan nanti diberi hashtag Aku Berdaya dan tempat Tennis Girl, itu sudah saya tulis di chat. Nah, pekan yang lalu pemenangnya adalah Mbak atau Ibu Alia Fathia. Nah, nanti hadiahnya akan dikontak, dikirim oleh Mbak Novi, tim dari Aku Berdaya, dari teman-teman dari tempat juga. Hadiahnya menarik loh, benar-benar menarik. Jadi nanti bisa hadiahnya pun bisa jadi testimoni juga gitu. Baik, Mbak Mia mungkin satu lagi ya. Oke, baik. Satu lagi sebelum ditutup, saya coba cek lagi nih pertanyaan. Mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa diakomodasi pada kesempatan kali ini ya, karena dari dulu kan sudah disebut-sebut ini, nah gitu ya. Nah ini ada juga ada yang riskan kalau bertanya gaji karena belum atau kurang memiliki pengalaman. Nah gimana mungkin ini kiat-kiatnya Mbak Mia? Silakan. Oke, bertanya gaji. Nah, pasti kalau misalnya kerja itu bertanya gaji itu penting ya, bertanya gaji penting. Tapi pertama kali kita harus tunjukkan dulu gitu, tunjukkan
kita pantas digaji berapa. Misalnya saya lagi interview sama Mas Ari, saya bilang, Mas Ari, saya ini sudah menghasilkan 8 buku gitu ya. Saya juga sudah pengalaman 15 tahun di rekrutmen, saya sebagai penyiar radio misalnya gitu. Terus apapun saya kasih tahu tentang kekuatan diri saya ke Mas Ari gitu ya. Saya kasih tahu selanjutnya saya berharap gaji saya misalnya bergabung dengan Mas Ari misalnya 15 juta misalnya gitu. Kalau boleh tahu Mas Ari kalau di sini berapa ya gajinya gitu. Kita sudah bisa memberikan value untuk diri kita dulu, itu juga bisa sebelum kita menanyakan gaji ke perusahaan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Mas Ari dalam kondisi seorang HRD gimana tuh Mas Ari kalau misalnya saya menyebutkan justru value diri saya dulu. Nah, bisa jadi malah Mas Ari mempertimbangkan bisa jadi gajinya yang awalnya 5 juta jadi Naik. 15 Iya, jadi 15 betul. juta ya. Gitu. Iya, betul. Kalau kita Iya. bilang misalnya gajinya berapa Mas Ari? Oh, gaji di sini 5 juta. Akhirnya kan kita sering sekali mengikuti kan gaji perusahaan kan? Iya, betul. Mengikuti standar perusahaan. Tapi kita bisa juga loh memberikan value ke diri kita dulu gitu. Kayak misalnya Mbak Wiwin menjual misalnya nggak usah susah-susah deh. Mbak Wiwin menjual nasi uduk. Mbak Wiwin menjual nasi uduk itu kan seperti dalam tanda kutip kita sedang menjual diri. Mbak Wiwin menjual nasi uduk, pasti Mbak Wiwin udah bilang kan, Mbak Mia beli dong nasi uduk saya harganya 5.000. Iya kan? Nggak mungkin misalnya Mbak Wiwin bilang gini, Mbak Mia nih beli dong, Mbak Mia mau bayar berapa? Iya nggak? Nah ini adalah salah satu tips dari saya sih gitu. Sebelum kita bertanya gaji, kita memberikan value dulu ke diri kita. Kita hargain dulu. Tapi pastikan pada saat kita menentukan harga, diri kita memang punya banyak kekuatan, punya banyak satu potensi yang bisa kita tawarkan gitu. Nah startnya dari mana potensi yang tadi saya bilang bicara hahaha tadi, produktivitas kita itu oke, kreativitas oke, kepuasan kerja juga oke, pasti startnya dari enjoy. Kita bisa ceknya dari mana? Dari referensi gitu. Misalnya nih, Mas Ari mau ngerekrut saya, tapi nggak tahu nih Mas Ari, Mia siapa sih Mia ini? Akhirnya Mas Ari nanya ke Mbak Novi, Mia tuh gimana sih orangnya kerjanya gitu. Jadi kalau kerja dengan enjoy itu, kita dengan nyaman tuh apapun yang terjadi, perusahaan julid, gaji kecil gitu ya, banyak masalah, itu nggak masalah sih buat karyawan yang startnya dari enjoy. Dan perlu diketahui juga sahabat semua, perusahaan tidak akan merekrut karyawan atau karyawati kalau perusahaan tidak punya masalah. Benar nggak, Mas Ari? Betul. Kalau misalnya kita bekerja nggak mau punya masalah, ya ujungnya bekerja sendiri gitu. Karena startnya perusahaan itu merekrut kita karena memang kita sebagai problem solver. Nah, kalau kita sebagai problem solvernya kita juga stres, kitanya nggak happy, nggak enjoy, ujung-ujungnya perusahaan tidak membawa kemajuan gitu. Justru bukannya memberikan dampak yang positif kepada perusahaan, tapi malah sebaliknya gitu. Begitu ya, semoga bermanfaat bagaimana menanyakan gaji, boleh menanyakan gaji, tapi lebih keren kalau kita sudah bisa menentukan diri kita sendiri gitu. Iya. Ya. Dan kalau boleh saya tambahkan, bagi yang berpengalaman atau masih baru masuk kerja, nggak usah sungkan-sungkan juga mengungkapkan value dirinya atau apa yang dipunya. Karena ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan keistimewaan pada kita semua. Yang bisa jadi nggak dipunya orang lain. Nah ini yang perlu ditumbuhkan juga. Jadi supaya nggak sungkan-sungkan gitu. Nah itu supaya istilahnya nilai tawarnya kita sebenarnya lebih tinggi lah gitu Mbak Mia ya. Mbak Mia ini mungkin last question, tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh kan nanti menjabri Mbak Mia gitu ya, lewat IG-nya begitu. Nah ini ada ini yang bertanya, bagaimana menjaga komitmen terhadap para milenial sini. Ya, maksudnya komitmen tuh kayak apa? Loyalitas gitu ya, seperti itu tuh. Ya. Oke, bagaimana menjaga komitmen dengan para millennials gitu ya. Yang jelas para millennials itu kan memang startnya dari enjoy ya, dari enjoy. Pertama adalah kita harus memenuhi prinsip WiFi itu tadi, membuat work environment-nya tuh asik. Akhirnya millennials itu juga asik juga kerjanya gitu. Contoh simpel pekerjaan yang asik gimana sih ya, mungkin ada yang saya tadi juga bilang ada identity value ya, value untuk para milenial tuh ada teknologinya, ada wifi-nya. Banyak loh para milenial yang keluar nggak ada komitmen karena nggak ada wifi perusahaannya. Ada nggak kayak gitu? Banyak.
Benar nggak Mas Hari? Iya, betul. Jadi work environment-nya itu dijaga supaya komitmennya millennials happy. Kedua, lingkungan kerjanya. Lingkungan kerjanya tuh intimate relationship antara orang tua dan anak gitu, nggak ada senioritas. Jadi kayak kita rumah kedua, keluarga kedua. Itu asik banget tuh kerjaannya. Walaupun digaji kecil, banyak tekanan, banyak target yang harus dicapai, tapi kalau lingkungan kerjanya asik, orang-orangnya asik, itu juga komitmennya akan bertumbuh ya. Selanjutnya bicaranya adalah fun taktik tadi ya, prinsip WiFi. Fun taktik apa? Memberikan ruang kepada para millennials untuk bisa mengembangkan dirinya. Misalnya, saya bisa jadi direkrut startnya misalnya jadi sekretaris, tapi saya senang ngomong. Akhirnya diberikan ruang misalnya sama atasan saya, nanti kalau ada tamu kamu menyapa duluan ya. Gitu. Itu memberikan ya buat saya justru malah dihargai gitu ya. Dihargai, wah ternyata saya bisa menyapa orang baru ya karena saya senang ketemu orang baru. Padahal kerjaan sekretaris itu ngurusin filing misalnya ya, ngetik-ngetik. Tapi kalau kayak gitu tuh membuat saya jadi happy. Misalnya bos saya Mas Ari. Mas Ari tahu nih sekretaris itu kerjanya di belakang meja. Tapi karena tahu nih dia cerewet nih orangnya gitu. Coba deh ketemu dulu tamunya. Nah, buat saya yang cerewet happy. Itu ada self esteem, memberikan kita ruang, fun taktik ya. Kita buat fun taktik, akhirnya si karyawan ini memberikan, gue senang nih sama kerja sama bos Mas Ari ini, tahu banget nih gue ketemu orang baru misalnya. Selanjutnya yaitu aktualisasi diri. Kita bisa memberikan ruang ke para millennials itu, jangan bilang memberi tugas, memberi tantangan. Ya, itu tantangan tuh buat para millennials yang main games itu seru banget. Dan jangan memberikan tugasnya itu doang ya, tugas baru itu bosan tuh buat para millennials. Bisa di challenge gitu. Terus ada kalau versi saya namanya menumbuhkan komitmen juga yang buat seru, bikin tugasnya tuh kasih tugasnya bukan tugas tapi tebak-tebakan kayak coaching mindset gitu ya. Itu bahasa yang lebih ringan sih buat millennials, tapi komitmennya jadi asik. Mereka merasa kayak lagi nggak kerja gitu. Gue kayak lagi liburan nih, gue kayak lagi main gitu sih. Semoga bermanfaat ya, Mbak Riyati. Baik. Ya. Ini tambahan dari saya juga. Kalau Ya. dengan milenial itu, saya punya pengalaman nomenklatur jabatan tuh saya ubah, Mbak Mia. Iya, Supaya mereka juga ini, kayak misalnya sales gitu ya, atau marketing gitu ya. Itu kan sudah umum. Kita ganti solution engineer gitu, misalnya solution expert atau analis. Jadi dia merasa dibutuhkan gitu. Jadi keberadaan saya ini ternyata harus ada di sini ya, memang dibutuhin gitu loh. Aku ini dibutuhin. Nah, itu juga penting gitu. Iya. Betul. Iya. Memang akhirnya pendekatan ya, Mas Ari, pendekatan bagaimana kita bisa menyamakan. Kayak saya nih, sahabat semuanya, pada saat saya memotivasi millennials, saya beda dengan memotivasi Gen X gitu. Kayak misalnya saya pernah memotivasi millennials, mereka pada curhat. Saya bilang gini, ayo curhat, apa masalah kamu di kantor? Semuanya pada bilang, saya kecewa, Teh Mia, kecewa karena bos saya begini, kecewa karena gaji saya kecil. Dengan santai aku bilang gini, coba semua bilang kecewa, kembali ceria wajahnya, pada ketawa. Sekarang ada yang mau curhat lagi nggak? Enggak. Jadi dibuat simpel aja, jangan terlalu banyak overdosis nasihat. Apa kamu kecewa karena apa, terus kita kepo. Keren. Kita kepo, kecewa karena saya begini, itu nggak akan ada habisnya. Karena kalau kita fokus mencari akar masalah, akhirnya masalah jadi mengakar. Dan itu bukan tugas saya gitu ya. Dan ke saya juga bilang para millennials, tips berkarir itu harus gila. Gali ilmu langsung action. Iya. Itu aja, Mas Ari, ternyata baik. Ini ya. Mantap. Nah, kalau sama Mbak Mia itu banyak singkatan-singkatan tuh nanti rekan-rekan Bapak Ibu semua ya kan. Ada gila, ada kecewa, tadi semua mantap. Memang Mbak Nia itu orang pajak. Orang pajak itu namanya tax kan dalam bahasa Madura ya, bahasa Inggris gitu ya. Tax. Take action extraordinary. Ya, saya nggak mau kalah sama Mbak Mia. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, rekan-rekan semua, mari kita berikan aplaus yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat untuk 10.000 orang begitu ya, untuk Teh Mia Marian. Nah, ini hari ini semoga menjadi amal soleh juga bagi Teh Mia atau Mbak Mia atau Coach Mia, silakan disebut namanya, boleh, pokoknya jangan sampai Mbak
atau Mas Mia. Nah, itu nggak boleh. Ya, Mbak Mia boleh, Jeng Mia boleh, Coach Mia boleh. Nah, semoga hari ini menjadi amal soleh kita semua, dan tentunya gerakan Aku Berdaya yang diinisiasi oleh Mbak Nina Nugroho ini juga menjadi gerakan yang menginspirasi kita semua. Kita terus berdaya, mandiri, terutama kalau cita-cita mulianya kan ibu-ibu, para perempuan bisa mandiri dan berdaya. Dan tentunya berdaya yang paling hebat adalah kita bisa memberdayakan orang lain. Nah, sekali lagi Teh Mia, terima kasih atas segala ilmunya, pengalamannya, dan waktunya pada hari ini. Dan sekali lagi aplaus dan semoga menjadi amal soleh kita semua. Dan jangan lupa, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, nanti apa yang ada di sini di-capture, di-screenshot, dimasukkan dalam IG, dan nanti testimoni pengalaman apa yang didapat, jangan lupa diberikan hashtagnya, dan nanti akan dipilih oleh panitia. Dan hadiahnya sekali lagi menarik. Pokoknya saya berani ngomong menarik, karena sudah kejadian beberapa orang nih. Dan gerakan berdaya sudah setahun, sampai akhir Oktober ini akan selesai. Sekali lagi semoga menjadi amal soleh kita semua, dan semangat untuk Bapak Ibu semua, dan tentunya bisnisnya juga terus berkembang. Sekali lagi terima kasih. Mas Ari, kita foto Sampai bersama jumpa. dulu. Oh iya, lupa, selalu begitu ya. Baik, silakan dibuka kameranya, monggo. Nanti Kita dibantu foto. sama Mbak Novi. Iya. Ya, oke, baik, terima kasih. Oke, saya foto begini aja, Mbak Mia. Oke. Oke, Satu. Mbak Novi, oke. Siap. Ayo, siapa lagi yang mau dibuka Arti kameranya? tiganya apa tuh Pak Ari? Kenapa? Arti tiga jarinya apa? Oh, arti 3 jari ini semangat kita semua. Wah, Satu, semangat, Pak. 2, 3. Cekrek. Satu lagi, sebentar. Mandiri, berdaya, dan memberdayakan. Siap. Sudah, Mbak Novi? Sudah, Pak. Oke, Mbak Novi terima kasih ya. Baik, Sudah terima membersamai kasih, Mas channel Mbak Ari. Mia. Terima kasih sahabat semua. semuanya. Ya, Iya, terima kasih. izin live. Izin Terima live kasih, Mbak semua. Mia.